Jenazah ibu dan anak, Jamiatun Widaningsih dan anaknya, Anissa Fitriani, dua wisatawan yang menjadi korban kecelakaan kapal wisata KLM Tiana di Labuan Bajo pada Selasa pagi kemarin, telah dipulangkan ke daerah asalnya. Dua orang korban yang merupakan ibu dan anak ini sebelumnya ditemukan meninggal dunia setelah kapal wisata yang ditumpangi dihantam angin kencang dan cuaca buruk saat melakukan pelayaran di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo. Jasad keduanya sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Komodo dan hari ini telah dibawa ke Bandar Udara Komodo untuk dipulangkan. Kemudian posisinya pagi ini, kebetulan pada saat kita wawancara ini, kedua jenazah itu sudah dalam perjalanan tadi ke bandara untuk diberangkatkan ke Jakarta menggunakan informasinya tadi pesawatnya Citylink. Sebelumnya, kapal wisata KLM Tiana yang memuat 10 wisatawan diterjang angin kencang saat berlayar ke Pulau Padar, Taman Nasional Komodo. Akibatnya, kapal tenggelam dan 2 orang wisatawan meninggal dunia, serta 1 wisatawan mancanegara asal Denmark mengalami luka berat. Sementara, 7 penumpang lainnya selamat dan dirawat di Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Yosep Mario Antognoni, Anyus melaporkan. Heboh kasus pernikahan sejenis di Jambi memasuki babak baru. Erayani alias Anhaf Arafif dilaporkan korban selaku istrinya karena telah menipu hingga ratusan juta rupiah. Anhaf Arafif alias Erayani, seorang perempuan yang mengaku sebagai pria, dilaporkan ke Polresta Jambi. Adapun yang melaporkan adalah wanita yang dinikahi Erayani. Laporan pengaduan itu dilayangkan ke polisi setelah korban dan ibundanya merasa ditipu oleh pelaku. Tak hanya menipu terkait identitas dirinya, pelaku juga menipu korban sehingga korban merugi 300 juta rupiah. Pelaku juga mengaku bisa mengobati orang tua korban yang menderita sakit dengan gelar dokter spesialis palsunya. Jadi klien kami merasa secara material dia sudah dirugikan dan juga mungkin terganggu juga secara psikisnya. Penipuannya penipuan uang, penipuan jenis kelamin apa penipuan? Penipuan secara material dan tentu uang ya dan sejenisnya dan juga secara psikis merasa dirugikan juga. Rugi materialnya mungkin kurang lebih hampir 300-an ya. Pernikahan sesama jenis ini menggemparkan warga Jambi, sebab sang istri tak tahu jika suaminya ternyata adalah perempuan. Jenis kelamin Anhaf yang sesungguhnya terbongkar saat korban jadi saksi persidangan terkait penipuan gelar akademik di mana Anhaf jadi terdakwa. Korban mengaku mengenal Anhaf dari aplikasi jodoh dan mereka menjadi dekat selama 2 pekan sebelum memutuskan menikah siri. Ironisnya, siapa Anhaf yang sesungguhnya terbongkar setelah keduanya telah menikah 10 bulan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Pemirsa, RSUD RA Kartini Jepara, Jawa Tengah membantah unggahan viral di akun Twitter @upwanita yang menyatakan dirinya dilecehkan salah seorang oknum perawat. Pihak rumah sakit melaporkan pemilik akun ke Mapolres Jepara. Pihak RSUD RA Kartini Jepara, Jawa Tengah gerah dengan unggahan tulisan di akun Twitter @upwanita sejak minggu lalu. Unggahan bernarasi tuduhan terhadap oknum perawat yang melecehkan seorang pasien saat dirawat dengan disertakan foto oknum yang bersangkutan. Tulisan ini pun viral dan mendapat beragam komentar dari ribuan warganet termasuk Komnas Perempuan. Pihak RSUD RA Kartini membantah tuduhan adanya pelecehan seksual. Hal itu berdasarkan hasil investigasi pihak rumah sakit terhadap perawat yang dituduhkan. Pihak RSUD RA Kartini Jepara merasa dirugikan karena dinilai melakukan pencemaran nama baik. Pihak RSUD Jepara mengambil langkah hukum dengan melaporkan pemilik akun ke Mapolres Jepara. Untuk memastikan berita ini benar atau hoax, membantu untuk tadi mencari pemilik akun yang mungkin dia masih cemas sehingga tidak melaporkan diri atau tidak datang ke RSUD RA Kartini. Jadi untuk membantu itu. Selanjutnya kami akan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap viralnya yang diduga oknum ya, adanya perbuatan
pelecehan seksual yang ada di RSUD. Hingga saat ini belum diketahui identitas pasti akun @upwanita selaku pengunggah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi haji. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji mendatangi Masjidil Haram menjelang waktu sholat Isya. Periode sholat maghrib hingga waktu Isya memang kerap jadi pilihan jemaah untuk berumroh. Suhu yang lebih teduh sekitar 39 derajat Celcius jadi faktor yang membuat jemaah memilih umroh pada malam hari. Prosesi umroh dimulai dari berniat ihram, tawaf, sa'i, bercukur, dan tertib. Hingga hari ini total jemaah reguler yang telah berada di Arab Saudi mencapai 78.839. Tersisa 7 embarkasi yang masih memproses keberangkatan jemaah sebelum batas akhir pada 3 Juli mendatang. Pemirsa, jemaah Indonesia kini dapat dengan tenang mengurus berkas imigrasi dan barang bawaan tanpa gangguan sales provider nakal. Hal itu setelah pihak Indonesia bersurat ke pemerintah Arab Saudi. Pemandangan berbeda terjadi di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Jemaah yang baru tiba kini dapat mengurus barang bawaan maupun keimigrasian dengan tenang tanpa gangguan sales provider. Setelah turun pesawat, jemaah tidak lagi diserbu sales provider yang menawarkan SIM card dan meminta data diri termasuk pemindaian jari. Atas situasi ini, petugas di bandara mengapresiasi ketegasan pemerintah Arab Saudi. Bukan hanya pemerintah Indonesia sendiri, tapi semua pemerintah dari luar negeri yang lain, dari negara lain itu mengajukan protes dengan adanya seperti ini. Kebetulan sekarang udah nyaman, jamaah juga tenang, dan pihak Wukala sendiri merasa senang juga. Prosesnya lebih cepat daripada biasa-biasanya. Sebelumnya, jemaah yang baru tiba dibuat bingung dan kewalahan dengan serbuan sales provider. Atas kondisi ini, petugas penyelenggara ibadah haji dan kantor urusan haji pun bersurat ke pemerintah Arab Saudi. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji melaporkan. Pemilu 2024 masih 20 bulan lagi, tapi dukungan untuk tokoh untuk maju dalam pesta demokrasi 5 tahunan terus mengemuka. Salah satunya Menparekraf Sandiaga Uno, dan merespon hal itu Sandi memilih tetap fokus dengan komitmennya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nama Menparekraf Sandiaga Uno ramai disebut berpeluang maju sebagai capres maupun cawapres dalam gelaran Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Malang, Jawa Timur, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta kembali mendapat dukungan doa dari masyarakat untuk maju dalam Pilpres 2024. Salah satunya dari Rektor Universitas Merdeka Anwar Sanusi. Kita berdoa bersama dan saya kira setuju semua ya. Kalau tahun 2024 Presiden kita ini berakhir, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Pak Sandiaga Uno ini terpilih menjadi presiden. Menanggapi dukungan pada dirinya untuk maju dalam Pilpres mendatang, Sandi memilih untuk tetap fokus bekerja sebagai Menparekraf, membangkitkan ekonomi di tengah gejolak pandemi COVID-19 dengan menciptakan jutaan lapangan kerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Namun sesuai dengan tentunya harapan masyarakat sekarang adalah bagaimana kita fokus untuk kebangkitan ekonomi kita, fokus untuk meningkatkan penghasilan. Harga-harga bahan pokok ini sekarang sangat naik. Jadi saya sangat prihatin bagaimana caranya sekarang kita semua berkolaborasi untuk memperbaiki ekonomi kita. Sandiaga meyakini dengan fokusnya pada pekerjaan, segala hal yang berkaitan dengan isu-isu permasalahan masyarakat seperti lapangan pekerjaan dapat diselesaikan. Dari Malang, Jawa Timur, Chandra Irawan dan Senli Panggabean, iNews melaporkan.